Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, reaksi alam pariwisata Indonesia. Hai, apa kabar pendengar Pota? Kembali lagi bersama saya, Farhan Alfarizi dari Program Studi Analisis Kimia Angkatan 56. Semoga pendengar Pota tidak bosan-bosan ya mendengar podcast yang lagi-lagi dibawakan oleh saya. Oke, pada podcast kali ini, kita kedatangan bintang tamu yang tidak kalah seru dari bintang tamu sebelumnya loh. Beliau sih sudah dikenal banyak orang, dan kalian, para pendengar setia Pota, pasti tidak akan asing lagi dengan bintang tamu yang satu ini. Beliau sangat terkenal di angkatan saya juga loh. Ya, angkatan 56, karena beliau adalah seseorang yang memimpin kurang lebih 2.200 mahasiswa baru angkatan 56 dalam memecahkan rekor dunia 3D Human Formation with Tote Bag Media yang membentuk 56 gambar dalam acara MPKMB 56. Juga, beliau merupakan ketua Himavolikista pada tahun sebelumnya loh. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kepada yang terhormat Kak Tri Al-Ghazali untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tri Al-Ghazali dari Program Studi Analisis Kimia Angkatan 55. Wah, halo Kak Algo. Halo juga. Oh ya Kak, sebelum kita lanjut, enaknya saya panggil Kak Algo apa nih ya? Kak Algo atau Kak Al atau siapa nih? Biar saya enak aja gitu ngobrol ke depannya. Boleh panggil Algo aja. Oke Kak Algo, siap. Oh ya, sebelumnya gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya? Teman-teman Likista yang lain gimana juga kabarnya? Saya kangen nih ada di Likista lagi. Alhamdulillah Kak, kabar saya juga baik-baik aja nih. Oh ya, buat teman-teman juga nih, ditanya sama Kak Algo gimana kabarnya? Mungkin teman-teman bisa langsung jawab di kolom komentar ya. Nanti dibacain sama Kak Algo satu-satu. Ya nggak Kak? Wah, siap-siap. Tenang, nanti saya bacain. Saya harap buat teman-teman semua juga ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Amin. Kalau boleh tahu juga, sekarang Kak Algo lagi menjalani kesibukan apa sih Kak? Kan mengingat kalau ini nih lagi ada di semester akhir nih ya. Kayaknya sibuk banget Kak Algo. Sibuk apa nih kalau boleh tahu? Kalau buat kesibukan mungkin sama ya sama mahasiswa tingkat akhir yang lain. Saya lagi sibuk-sibukan PKL nih. Kebetulan saya PKL di Bogor juga. Oh ya, mengenai PKL Kak Algo, semoga diberi kelancaran ya Kak. Juga buat teman-teman Kak Algo semua dan kakak-kakak para pendengar Pota yang sedang menjalani PKL. Baiklah, sepertinya perkenalannya cukup ya teman-teman. Kita langsung aja ke topik utama kita kali ini. Oh ya Kak, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan nih buat Kak Algo. Pertanyaan pertama, gimana sih Kak rasanya jadi mahasiswa tingkat akhir? Apakah semengerikan yang dibayangkan oleh banyak orang nih Kak? Kalau ditanya gimana rasanya jadi mahasiswa tingkat akhir, ya seneng sih, soalnya kan sebentar lagi kita bakal lulus. Terus kalau ditanya gimana, ngeri atau enggak sih jadi mahasiswa tingkat akhir itu, kalau itu tergantung kitanya. Tergantung gimana persiapan kita menghadapi tingkat akhir. Karena banyak banget cobaan yang bakal kita dapetin ketika kita berada di tingkat akhir. Karena di tingkat akhir ini kita nggak bakal mikirin SBM-SBM-an lagi, nggak bakal mikirin pindah kampus lagi. Kenapa? Karena udah nanggung gitu ya, tinggal sebentar lagi. Masa kita mau pindah kampus gitu aja? Terus kalau dibilang ngeri atau enggak, kalau dari saya pribadi agak ngeri-ngeri gimana sih, karena kan online juga ya. Terus untuk mahasiswa tingkat akhir ini, kalau di program studi analisis kimia ada batasan minimal IPK yaitu 2. Jadi kalau misalnya IPK kalian di semester 5 ini di bawah 2, kalian otomatis turun tingkat. Atau nanti kalian bakal ikutan kuliah lagi sama adik tingkat kalian. Jadi saya punya pesan sih, siap-siap aja ya. Tetap semangat, jangan leha-leha, lakuin apa yang bisa kalian lakuin. Jangan sampai nanti kalian nyesel kalau semisal
hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Maka dari itu tetap semangat ya. Ngerjain laporannya juga jangan setengah-setengah deh. Karena itu salah satu nilai penting gitu. Apalagi kan kita sekarang lagi online, nggak praktikum juga. Kalian harus bisa mempelajari hal-hal yang tidak bisa kalian dapatkan dengan mengerjakan laporan. Insya Allah itu worth it banget sih kalau menurut saya. Nah, berarti tergantung persiapan ya kak. Oh iya, saya kepo nih sama perkataan kakak untuk analis kimia itu ada minimal IPK ya kak. IPK atau IP nih kak yang harus 2 gitu. Ya, tadi saya salah nyebut. Itu IP semester 5. Jadi IP yang kalian dapetin di semester 5 itu harus bisa lebih dari 2. Kalau semisal IP-nya itu di bawah 2, berarti kalian turun tingkat. Atau buat yang angkatan 56 nanti kalian harus kuliah lagi sama adik-adiknya di angkatan 57. Wah, berarti resikonya cukup berat juga ya kak. Harus mengulang di tahun berikutnya bersama adik-adik kelas. Tapi buat teman-teman semua, pokoknya semangat deh ya. Buat lulus nanti, dia persiapin dari sekarang. Buat adik-adik kelas, ini masih awal nih ya. Jadi jangan sampai patah semangat nih di awal-awal. Tabung ilmu dari sekarang. Nah iya bener banget tuh. Pokoknya tetap semangat aja ya buat kalian. Apalagi buat adik-adik angkatan 57. Sebenarnya kalian tuh kasihan karena belum ketemu sama teman-teman kalian. Walaupun ada sih beberapa yang udah ketemu, tapi mayoritas kalian belum pernah ketemu langsung kan sama teman-teman, belum ngerasain gimana serunya praktikum, belum ngerasain hadap-hadapan sama dosen. Mungkin nanti semoga corona ini cepat membaik dan kalian bisa tatap muka sama teman-teman yang lain. Iya ya kak. Pokoknya untuk angkatan 57, semangat deh pokoknya untuk menjalani kuliah ke depannya. Jangan mentang-mentang online, kita jadi santuy. Pokoknya dipersiapin dari sekarang. Waduh, ini terlalu berlebihan nih. Tapi kalau dibilang serius, enggak sih. Tapi kalau dibilang enggak serius, enggak juga. Tapi yang jelas, kalau misalnya dosen lagi ngejelasin, harusnya kita ngedengerin gitu. Jangan malah tidur, off cam. Itu hal-hal yang sering terjadi saat kuliah-kuliah online ini. Mungkin saya juga pernah ngerasain kayak gitu karena semalaman ngantuk banget kan tuh bikin laporan, paginya udah gak kuat dan akhirnya off cam dan tidur. Tapi saya selalu menghindari hal ini sih. Jadi jangan sampailah kalian kayak gini. Kalian harus dengerin ketika dosen yang ngejelasin atau ketika dosen lagi ngasih ilmu sama kalian, karena semua yang diomongin dosen itu berguna banget buat kedepannya nanti. Oh iya nih kak, sebelumnya tadi kakak juga menyinggung tentang persiapan ya. Kalau persiapan dari Kak Algo sendiri, dari diri pribadi Kak Algo ya, untuk menghadapi semester akhir ini, bagaimana nih kak? Mungkin kalau dari saya nggak terlalu ambis juga sih. Jadi kadang saya main game juga. Tapi banyakin nanya juga sih ke kakak tingkatnya terkait pelajaran-pelajaran apa aja yang bakal nanti ada di tingkat akhir. Dan kalau bisa kalian baca-baca sekilas aja, walaupun sekilas lumayan sih. Jadi kalian ada selangkah lebih depan dari teman-teman kalian. Udah sih, paling saya nggak terlalu banyak persiapan juga sih kalau menuju tingkat akhir ini. Untuk persiapan Kak Algo sendiri kan katanya biasa aja nih ya. Mungkin Kak Algo itu tipikal orang yang ketika kuliah itu pasti benar-benar serius ya kak. Jadi ketika menghadapi PKL seperti ini ya hanya mengulas sedikit saja ya. Dan mungkin teman-teman juga bisa ditiru nih buat belajar seperti Kak Algo. Jadi ketika kita kuliah mungkin kita harus benar-benar serius. Jadi nggak perlu repot-repot lagi memikirkan ke depannya nih harus belajar semalaman atau gimana gitu. Kayaknya itu cukup memberatkan kita sendiri kalau seperti itu. Oke, lanjut nih kak, pertanyaan selanjutnya. Step-step nih atau tahapan menuju PKL
Apa aja Kak? Nah, tadi kalau ditanya gimana step-stepnya, mungkin saya ngejelasin di analisis kimia sendiri ya. Jadi sebelum kita bisa PKL itu nanti kalian ada kuliah pembekalan dulu. Di mana untuk mata pelajarannya itu ada instrumen, spektro sama kromatografi, ada juga hitungannya dari suka. Mungkin teman-teman Ankim angkatan 56 di semester 4 ini kalian bakal ketemu suka statistika untuk kimia analisis. Itu seru banget pokoknya. Kalian rasain aja sendiri. Nah, habis itu ada pelajaran-pelajaran dasar kimia seperti analitik dasar, terus ada K2PB juga, ada kimia fisika, pokoknya dasar-dasar kimia nanti kalian di review lagi di kuliah pembekalan ini. Setelah kuliah pembekalan nanti ada ujian kuliah pembekalan, di mana soal-soalnya itu dari kuliah pembekalan yang bakal kalian laksanain selama 1 minggu itu. Setelah kuliah pembekalan nanti ada UKOM. Nah, buat UKOM ini kalau semisal sistemnya offline, jadi nanti ada hitungan dulu, nanti kalian ngerjain hitungan, pokoknya banyak banget. Kayak hitungan Andas, Kimfis, Kimdus, Kimling, pokoknya tentang hitungan-hitungan dasar. Ada suka juga. Nah, setelah hitungan itu nanti kalian praktikum. Nah, buat materi praktikumnya nanti udah ditentuin sama dosen apa-apanya, nanti dikocok. Nanti kalian kebagian apa, kalian harus praktikum. Setelah selesai praktikum, nanti kalian ngerjain laporan. Nah, setelah selesai ngerjain laporan itu udah deh beres UKOM. Tapi di UKOM ini ada nilai minimum, yaitu 60. Kalau misalnya kalian nilainya di bawah 60, kalian harus ngulang. Ngulangnya harus ngisi soal kalau misalnya nanti sistemnya offline lagi, nggak online. Tapi kalau di angkatan 55 karena online juga, jadi UKOM-nya ngerjain soal hitungan dulu sama, tapi langsung dilanjut ke ngerjain laporan. Jadi nanti kalian ngerjain prosedur, pembahasan, alat dan bahan, pokoknya semua detail-detail yang kalian praktikumin itu harus ada di laporan pas ujian UKOM ini. Sama seperti UKOM offline ada nilai minimumnya, yaitu 60 juga sama. Jadi kalau misalnya di bawah 60 ya kalian ngulang UKOM, tapi jangan khawatir, nanti juga bakal dilulusin kok. Tapi ya malu juga lah kalau misalnya kita ngulang-ngulang terus UKOM. Jadi saya harap teman-teman semua di sini langsung aja gitu sekali UKOM-nya, terus nilainya di atas 60, kalau bisa di atas 90 semua sih. Nah, setelah lulus UKOM baru kalian bisa PKL. Tapi sebelum PKL, kalian harus bikin surat pengajuan PKL dulu. Yang dimana kalau di Ankim sendiri udah langsung dikoordinir dari sekretaris program studinya. Jadi kalian gak usah khawatir. Kalian tinggal ngajuin aja mau ke PT atau ke perusahaan atau balai atau ke dinas mana, nanti diomongin aja. Kalau di angkatan saya ada spreadsheetnya, jadi kalian tinggal ngisi saja di situ. Tapi jangan sama antara satu sama lain. Jadi misalnya udah ada 3 orang di perusahaan A, terus 3 orang berikutnya mau ke perusahaan A lagi, itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya mau sama itu diomongin bareng-bareng. Wah, sepertinya sudah cukup jelas sekali nih ya penjelasan dari Kak Algo mengenai tahapan menuju PKL. Ini sih gambaran untuk program studi analis kimia ya Kak. Tapi untuk program studi lain mungkin nggak jauh beda ya. Oke deh, langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Yang diharapkan Kak Algo nih setelah lulus dari vokasi, kan karena mengingat kita ini vokasi ya, masih D3. Apakah Kak Al ingin melanjutkan S1 atau mau langsung kerja nih Kak? Kalau saya sih pinginnya kuliah sambil kerja. Jadi buat lanjut kuliah ini saya nggak ngebebanin orang tua saya. Jadi saya bisa pakai gaji hasil kerja saya buat biaya kuliah saya nanti. Waduh, jawabannya menginspirasi sekali ya Kak.
Jadi kita tidak terlalu membebankan orang tua nih ke depannya. Karena di satu sisi kita juga sudah bekerja ya Kak. Oke deh, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kira-kira Kak Algo tuh udah punya rencana karir nggak sih ke depannya? Mau bekerja di mana? Mau seperti apa pekerjaannya? Kalau saya sih mau nyoba tes CPNS dulu. Siapa tahu jodoh sama CPNS. Karena kan enak tuh kalau misalnya keterima, atau enggak kalau misalnya belum jodoh sama tes CPNS ini, saya mau kerja di perusahaan-perusahaan ternama seperti Pertamina, Sukovindo, atau di pertambangan-pertambangan gitu. Wah, lagi-lagi jawaban Kak Algo sangat menginspirasi gitu ya, memberikan gambaran mengenai karir kedepannya yang indah gitu, yang bagus gitu, kayak tes CPNS, terus juga kerja di Pertamina, pertambangan. Kayaknya para pendengar Pota bakal tergiur nih, akan sama mempunyai keinginan pekerjaan seperti Kak Algo. Oke nih, lanjut nih pertanyaan selanjutnya. Pesan-pesan untuk para pendengar Pota. Wah, kayaknya ini pertanyaan akhir nih, mengingat durasi yang sudah hampir habis. Oke, buat para pendengar Pota, tetap semangat ya. Jaga kesehatan, jangan kasih kendor, semangat terus ya. Kuliah online-nya saya tahu, kuliah online itu membosankan, capek, males, ngantuk. Semua itu pokoknya campur aduk deh kalau kuliah online. Tapi kalian harus ingat ya, apa tujuan kalian berada di bangku kuliah ini. Ingat tujuan itu, jangan sampai juga kalian mengecewakan kedua orang tua kalian. Pokoknya intinya tetap semangat, stay safe, di rumah aja, nggak usah pergi kemana-mana deh. Kalau sekiranya nggak penting. Dan hal yang terpenting yang selalu saya tanamkan, jangan lupa senyum. Tuh ya teman-teman, dengerin pesan-pesan dari Kak Algo. Pokoknya tetap semangat untuk angkatan 56 dan angkatan 57 untuk menjalani kuliahnya. Pokoknya selalu ingat juga bahwa pengorbanan tidak akan mengkhianati hasil. Oke, saking asiknya berbincang-bincang nih, kita sampai lupa kalau kita punya keterbatasan waktu. Juga mengingat durasi yang lagi-lagi sudah hampir habis nih. Terima kasih kepada Katri Al-Ghazali yang sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukan yang sedang dijalani Kak Al nih ya. Terima kasih juga buat teman-teman Pota. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para pendengar Pota yang telah mendengarkan podcast pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap follow up akun IG Likista yaitu @likista_IPB serta subscribe channel YouTube Mimafo Likista IPB. Dan jangan lupa untuk like, comment, and share. Oh iya, sebelum kita tutup nih Kak, kita suarakan lagi jargon kebanggaan kita. Pastinya Kak Algo udah paham banget ya sama jargonnya. Langsung saja, Likista. Salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.